Puji Bapak Yahweh, kita buka kitab Injil Yohanes ya. Injil Yohanes pasal ke-12. Satu ayat aja kita baca, ayat yang ke-24. Yohanes 12 ayat 24 kita baca semua ayat ini. Sebagaimana tertulis di depannya supaya bacaannya sama. Yohanes 12 ayat 24 kita baca bersama 3, 4. Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, jika biji gandum yang jatuh ke dalam tanah tidak mati, dia akan tetap sebutir. Namun, jika dia telah mati, dia akan menghasilkan banyak buah. Amin. Silakan duduk. Puji Bapak Yahweh, kita mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang semakin hari semakin berkenan Tuhan singkapkan bagi kita anak-anaknya ya. Kita tahu kalau saudara suka nanam ya. Apapun ya biji-bijian, kalau kita buang ke tanah, dia tidak akan bertumbuh kalau dia nggak mati dulu, ya. Semua tanaman, semua biji-bijian, ya. Jadi dia harus mati, baru dia bertumbuh, ya. Menjadi suatu tumbuhan yang sesuai dengan apa yang biji-bijian itu sendiri, ya. Kalau dia biji mangga ya jadi mangga. Nah, di sini kita melihat ada sesuatu yang saya percaya Tuhan mau singkapkan ya. Di sini secara spesifik dia menyatakan ya, gandum. Dia tidak bilang benih-benih yang lain tetapi benih gandum. Ya. Dan kita mengerti bahwa Yeshua senantiasa mengumpamakan gandum itu adalah benih yang baik. Selangkap ya, benih yang berasal dari Bapa Yahweh. Ya, kita pernah baca di dalam kitab Injil Matius ya, di dalam pasal 13 kalau saya nggak salah ingat. Di sana dikatakan bahwa biji yang baik itu, benih yang baik adalah gandum, dan benih yang tidak baik itu ya lalang, ya. Nah, sekarang menjadi suatu pertanyaan bagi kita, kenapa dalam Yohanes ini dikatakan biji yang baik atau benih yang baik? Karena kita percaya benih gandum berarti benih yang baik. Tetapi dengan jelas Yeshua berkata bahwa apabila benih yang baik ini yang jatuh ke dalam tanah, kalau dia nggak mati, dia tidak ada artinya sama sekali. Dia tidak akan pernah bisa berbuah dan dia tidak akan menghasilkan buah yang banyak. Ya, ya secara logika kalau saudara punya biji apa, biji tumbuh-tumbuhan apapun, ya yang gampang-gampang, memang mangga lah, mangga kita tanam, ya biji. Kita biarkan di tanah ya. Dia setelah dia mati dia bertumbuh. Setelah dia bertumbuh besar. Dan dia menghasilkan buah, tidak satu biji, tetapi banyak. Dari satu biji bisa berbuah buah yang banyak ya. Nah, di sini kita melihat kenapa pada pagi hari ini dia atau Bapak Yahweh mengingatkan kepada kita ini tentang khusus tentang biji gandum ya. Kalau kita lihat dari perumpamaan-perumpamaan yang sebelumnya yang Yeshua katakan, biji gandum itu adalah biji yang baik, yang dimana kalau dia berbuah, bulir-bulirnya itu bisa menjadi makanan bagi manusia
ya. Terlebih khusus di daerah-daerah Timur Tengah sana, ya. Ya memang makanannya itu. Jadi memberi makan banyak orang, ya. Nah, di sini kita boleh melihat ada banyak contoh, ya, ada banyak contoh. Salah satunya, ketika Yeshua memilih murid yang kelak menjadi rasul, maka dia pasti memilih benih pilihan. Saya tangkap ya. Jadi 12 itu dipilih Tuhan, jadi benih yang terpilih. Tetapi kita melihat dari 12, ternyata memang Yudas itu benih pilihan, Tuhan yang milih, nggak mungkin salah. Tetapi Tuhan mau kasih lihat, sebagaimana apa yang tertulis tadi yang kita baca, benih pilihan kalau dia tidak mati di sini terhadap tanah, terhadap dunia, tidak akan menghasilkan apa-apa. Bisa tanggap ya? Tidak akan menghasilkan apa-apa. Ya tetap sebiji. Yang akhirnya ya binasa. Karena dia nggak berbuah. Kalau biji yang dia tidak berbuah, dia tidak mati, dia tidak berbuah, ya akhirnya dibuang jadi sampah. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, ya, kita mengimani bahwa kita adalah, baik kita yang ada di dalam gedung ini dan umat Tuhan yang mengikuti ibadah di luar sana, kita benih pilihan, ya, kita benih pilihan. Tetapi yang menjadi masalah, apakah kita mati terhadap dunia? Atau apakah kita mau mematikan kedagingan kita terhadap dunia? Karena berbicara mati yang jatuh ke dalam tanah berarti berbicara tentang dunia. Kalau dia jatuh dalam tanah, dia mati, dia akan berbuah. Tetapi kalau dia tidak mati, dia akan dimusnahkan. Artinya mati akhirnya musnah, jadi sampah. Ya, di sini kita melihat kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Ya, pilihan Tuhan diberikan kebebasan seutuhnya oleh Bapa Yahweh untuk memilih. Ya, Yudas sama-sama diberi kesempatan memilih. Sama-sama diberi kesempatan untuk menerima pengajaran dari Tuhan. Selama kurang lebih 3,5 tahun bersama Yeshua. Belajar menjadi murid Yeshua. Belajar melayani Yeshua. Belajar melayani jiwa-jiwa yang dipercayakan Yeshua untuk dilayani. Belajar dengan apa yang Tuhan lakukan dalam pelayanan mereka sesuai janjinya. Bahwa dia menyertai murid-muridnya. Sehingga para murid melalui pelayanan-pelayanan dipercayakan, mereka merasakan mujizat luar biasa, tanda-tanda ajaib luar biasa. Tetapi kita melihat di sini, ya seperti perumpamaan yang Yeshua katakan, memang dalam perumpamaan, ya benih gandum dan benih lalang. Ya. Di dalam satu ladang, satu pelayanan. Satu tempat penggemalaan. Ya. Tetapi hasilnya itu bisa berbeda. Demikian juga kita anak-anak Tuhan, sama-sama kita beribadah, sama-sama memuji, sama-sama menerima firman Tuhan. Bahkan sebagaimana kitab yang pernah Tuhan singkapkan. Bangsa Israel, satu baptisan. Makan minum semua sama-sama. Tidak ada perbedaan. 603.550. Orang-orang Israel belum termasuk suku Lewi. Ya. Yang jumlahnya kira-kira 22.000 orang. Yang berumur 20 tahun ke atas. Dari sekian ratus ribu. Yang masuk hanya 2. Itu pilihan.
Itu pilihan. Artinya kita melihat di sini, selama dalam perjalanan, sejak mereka dibebaskan dengan kuasa dan mujizat yang luar biasa oleh Tuhan dari tangan perbudakan bangsa Mesir. Mereka melihat mujizat selama perjalanan menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tinggal selangkah kaki masuk ke dalam tanah perjanjian. Nah, di situ kelihatan bahwa mereka lebih banyak mencintai apa yang dahulu pernah mereka alami di Mesir. Mereka tidak mau mematikan semua apa yang pernah mereka alami di Mesir. Walaupun dalam perjalanan sampai ke Sungai Yordan tinggal masuk aja. Ternyata dari sekian ratus ribu itu belum termasuk perempuan sama anak-anak ya. Kalau kita perkirakan kan sekitar berapa? 3 juta orang. Termasuk orang-orang yang bukan bangsa Israel. Jadi dari 600.000 sekian yang berumur 20 tahun ke atas, ya mungkin kalau kita tambah dengan perempuan-perempuan yang juga berumur 20 tahun ke atas, ya mungkin sekitar 1 jutaan orang, lebih mungkin. Hanya 2 yang masuk. Ya. Hanya 2 yang masuk. Tuhan ya bukan mengasihi manusia. Ya. Yang tidak taat, kalau ya taat dia kasihi. Karena apa? Karena Tuhan tetap setia kepada firman-Nya. Dia bukan setia kepada manusia. Ya. Walaupun manusia itu sudah dipakai dengan sangat luar biasa, dengan segala mujizat, tanda-tanda ajaib, itu bukan merupakan jaminan dia masuk surga. Itu bukan merupakan jaminan mereka masuk ke tanah perjanjian. Contoh paling gampang ya Mose itu. Mose itu selama puluhan tahun. Ya kalau kita dibilang mungkin paling sedikit 80 tahun lah. Yang 40 tahun di Mesir kan dia menyembah berhala. Tapi 80 tahun setelah dibebaskan lari dari Mesir, dididik di tanah Midian selama 40 tahun. 40 tahun dia memimpin bangsa Israel. Jadi kita tafsirkan sekitar 80 tahun dia sudah mengenal Bapa Yahweh, dia melayani Bapa Yahweh, dia menggembalakan sekian mungkin jutaan orang. Nggak masuk. Nggak masuk. Tuhan bukan setia kepada pribadi manusia, tetapi dia setia kepada firman-Nya. Ya, kita bandingkan kita ini ada nggak sedikit kayak Musa gitu, si Moshe itu, ya. Tuhan nggak pandang bulu, ya. Tuhan nggak pandang bulu. Mungkin kita sudah merasa hebat, kita melayani sangat luar biasa dengan mujizat tanda-tanda. Itu bukan ukuran Tuhan, ya. Itu bukan ukuran Tuhan bahwa kita dipakai dengan sangat luar biasa, kita pasti masuk surga. Jangan mimpi. Ya, Tuhan itu setia kepada firman-Nya. Jangan pikir mujizat tanda-tanda itu terjadi karena kita. Bukan. Kita hanya sebagai alat untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau nyatakan melalui kita untuk keselamatan banyak jiwa yang ada di sekeliling kita yang Tuhan percayakan untuk kita layani, ya. Nah, seperti seringkali beberapa contoh kan. Ketika Tuhan memakai kita, dia tunjukkan dengan kuasa supaya apa? Supaya orang percaya bahwa Tuhan yang saudara dan saya sembah, yang kita layani, itu Tuhan yang sungguh-sungguh maha kuasa, sehingga melalui kita mujizat dan tanda ajaib banyak terjadi. Tetapi sayangnya dengan semua tanda mujizat tanda ajaib, nah kita merasa terlambung, bas, timbullah kesombongan. Ya, berkali-kali firman Tuhan kata dia benci kesombongan. Ya, karena dosa yang pertama di sorga itu ya karena sombong. Si Halal bin Sakar itu, si Lucifer itu sombong, singkirkan nama Tuhan.
Saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, ya, kita mengucap syukur beberapa kesaksian. Dan itu memang sekarang ini sedang terus terjadi, ya. Kenapa Tuhan izinkan permasalahan terjadi? Tuhan izinkan mimpi-mimpi, pernyataan-pernyataan Tuhan. Karena itu janjinya, itu firman-Nya. Pada akhir zaman Roh Kudus akan dicurahkan. Ada penglihatan, ada mimpi-mimpi, ada berbagai macam tanda-tanda. Tuhan mau kasih lihat bahwa apa yang dia firmankan itu adalah suatu kebenaran. Tetapi masalahnya kita mengaminkan itu, tetapi apakah kita mau sungguh-sungguh siap dan percaya kalau kita senantiasa mengatakan, oh rapture, oh terangkat. Masalahnya itu memang pasti suatu kebenaran. Masalahnya adalah kita siap apa enggak. Bisa tanggap? Karena pengangkatan itu saya percaya dan saya imani pasti terjadi. Hanya masalahnya apakah kita nanti ada di situ. Karena itu ya kita terus-menerus digodok oleh Tuhan. Semua yang tidak benar dalam hidup kita diproses oleh Tuhan. Nah, ini yang kita kenal. Baptisan api. Baptisan oleh firman. Untuk terus-menerus membakar habis semua yang bukan berasal dari Tuhan, yang masih mencoba menguasai jiwa kita, yang masih mencoba menguasai kedagingan kita. Karena contoh yang paling gamblang adalah Yudas Iskariot. Dan jangan pikir itu hanya terjadi dahulu, tidak. Sekarang pun pada akhir zaman juga semakin hari semakin terlihat bahwa apa yang dahulu terjadi itu pun sekarang sedang terjadi. Mereka yang menamakan diri umat Tuhan, ya, karena kedagingan banyak yang meninggalkan Tuhan, ya kan banyak sekarang, entah karena harta kekayaan, entah karena jabatan, entah karena tawaran-tawaran dunia, ya. Sedangkan mereka atau kita semua seringkali dengar akar segala kejahatan adalah mencintai uang, ya. Bukan Tuhan nggak mau kita punya uang, tetapi jangan sampai kita punya uang terus kita lupa bahwa semua itu berasal dari Dia. Dan harus kita juga memakainya sesuai kehendaknya. Ya, firman Tuhan menyatakan dalam 1 Timotius pasal ke-6, kita lihat ya. Ayat ke-10. 1 Timotius 6 ayat 10. Sebab akar segala yang jahat adalah cinta uang, yang ketika beberapa orang mendambakannya, mereka telah disesatkan dari iman dan telah menyiksa dirinya sendiri dengan berbagai kepedihan. Banyak orang Nasrani tahu firman ini, ya. Tetapi dalam kenyataan hidup, kalau ada tawaran-tawaran yang mengenakan, mereka mulai mengambil berbagai macam alasan. Oh, saya ambil, kan Tuhan tahu isi hati saya, walaupun saya ngambil ini, ya Tuhan tahu isi hati saya, seperti pernah dahulu disaksikan oleh salah seorang penyanyi yang cukup dikenal di tanah air, ya sekarang sudah almarhum dia, ya. Walaupun waktu dia mengawini seorang wanita yang tidak seiman, dia tunjukin, walaupun saya mengawini dia, tapi lihat, dia tunjukin, dia buka dadanya, lihat, ada kalung salib. Ada kalung salib. Loh, emangnya salib itu menyelamatkan kamu? Kok sudah menyangkali dia, sekarang mau sok pamer lagi, ya? Dan itu terjadi hanya karena supaya namanya
terkenal. Tetapi kita mengucap syukur itu kita bisa dengar, kita bisa lihat. Menjadi apa? Menjadi suatu pengajaran bagi kita. Karena Tuhan tidak melihat engkau hebat, engkau terkenal, engkau kaya raya. Tetapi kalau engkau tidak setia, tidak akan pernah bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Ya, tapi ingat ya, Tuhan tidak melarang kita kaya. Bisa ditangkap maksudnya? Jangan sampai, kalau gitu saya nggak boleh kaya. Kau boleh kaya sekaya dan paling kaya di seluruh dunia nggak jadi masalah, tidak ada larangannya. Tetapi hanya jangan sampai kekayaan itu membuat engkau terikat dengan kekayaan sehingga engkau tidak memuliakan Bapa Yahweh dan tidak mempergunakan kekayaanmu sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Lalu lihat kan contohnya banyak. Bapak Abraham itu kaya raya. Dan ketika dia bersama dengan Lot, semua harta kekayaannya mereka harus pisah karena tidak cukup tempatnya, karena harta kekayaan makin banyak. Bahkan Yitzhak dikatakan dalam firman Tuhan. Yitzhak itu menjadi kaya, semakin kaya dan amat sangat kaya. Luar biasa. Nah, kita sudah belajar kan si Daud itu. Sekian ton emas dia persembahkan untuk bait suci. Ton ya, bukan kilo, bukan gram. Sekian ton. Luar biasa. Dia persembahkan untuk Tuhan. Nah, kita melihat iman yang seperti ini. Walaupun mereka kaya raya, tetapi kekayaan itu tidak membuat mereka terikat dengan kekayaan. Tetapi menyadari bahwa semua itu Tuhan mau kasih lihat. Dia mampu memberkati kita. Dengan caranya. Tetapi jangan lupa bahwa semua itu dari Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, kita melihat ya kuasa-kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan memang sudah dinyatakan oleh Tuhan. Sehingga banyak orang juga yang tanpa sadar, yang menamakan diri orang percaya tanpa sadar, dia ikuti, nggak sadar ya. Nggak sadar, tetapi kita mencontohi gereja mula-mula dari 7 zaman gereja yang ada. Yaitu kalau kita lihat di dalam kitab Wahyu ini, gereja di Efesus. Gereja Efesus, gereja pertama. Dan kita mengimani bahwa gereja pertama itu, ya, itulah adalah orang-orang yang dapat dikatakan para rasul. Atau paling sedikit murid para rasul. Saya tangkap ya. Artinya para rasul ini kan yang golongan pertama. Ya. Yang kedua ini masih tetap golongan para rasul yang murid-murid yang menerima pengajaran langsung dari rasul. Berdasarkan sejarah di dalam gereja yang pertama ini, gereja Efesus, itu berlangsung sekitar tahun 53 sampai tahun 170 Masehi. Perkiraannya, menurut sejarah gereja. Nah, kita percaya bahwa bintang yang pertama, karena kan dikatakan di dalam kitab Wahyu ini, kalau nanti saudara baca dalam kitab Wahyu, baca aja lah kitab Wahyu Wahyu 1 ayat 20. Wahyu 1 ayat 20. Ya, ini kita ulang-ulang sedikit untuk merefreshing dan untuk mengingatkan kembali bahwa kuasa kegelapan itu sedang bekerja. Rahasia ketujuh bintang yang telah engkau lihat pada tangan kananku. Dan ketujuh pelita emas itu. Ketujuh bintang itu adalah malaikat-malaikat ketujuh gereja. Dan ketujuh kaki pelita yang telah engkau lihat adalah ketujuh gereja. Jadi gereja lambangnya apa? Pelita. Walaupun banyak orang di luar sana ya pakai salib. Ya. Tapi ya itu urusan mereka lah. Ya. Tapi kita mengimani sesuai firman Tuhan.
Gereja dilambangkan dengan kaki pelita. Ya. Dan ada setiap gereja ini 7 gereja. Itu semua ada bintang-bintangnya. Kita sudah pernah belajar kan. Berbicara bintang, berbicara manusia. Kepada Abraham dikatakan, lihat bintang-bintang. Kalau kau bisa hitungnya, itulah keturunanmu. Jadi berbicara bintang, berbicara manusia. Yang tentunya berbicara bintang itu memancarkan cahaya di tengah kegelapan. Saya tangkap ya, di tengah kegelapan. Nah, kita melihat di sini, ya. Dan kita percaya sebagaimana tertulis, semua harus ada kaitan. Bahwa keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Dan ketujuh gereja yang ditulis, baik dari Efesus sampai gereja yang ketujuh, gereja Laodikia, tidak ada satupun yang ada di tanah Israel. Saya tangkap, ya. Tidak ada satupun yang ada di tanah Israel. Artinya, itu khususnya diperuntukkan orang non-Israel. Karena bagi orang Israel itu khusus. Ya. Karena kalau dia bagi orang Yesaya, berarti semuanya harus pimpinan itu harus orang Yahudi. Ya. Karena akan datang waktunya, kata firman Tuhan, bahwa kepada orang-orang yang menamakan atau yang dinamakan anak sulung Bapa Yahweh, yaitu orang Israel, akan datang waktunya. Memang saat ini mereka masih sebagian besar mengeraskan hati. Sebagian besar belum percaya kepada Bapa Yahweh dalam Yeshua Mashiach. Bahkan sebagian besar tidak mengenal lagi Tuhannya. Tetapi sebagaimana dinubuatkan dan dikatakan oleh firman Tuhan, akan datang waktunya. Nah, ini waktunya yang kita belum tahu. Hanya kita bisa reka-reka. Bapa Yahweh akan memberikan roh yang baru, jiwa yang baru, serta menulis Torahnya dalam hati satu dari mereka. Ketika itu terjadi, baru matanya ceklek. Yahweh itulah Tuhan kami. Bukan lagi Adonai. Bukan lagi Hashem. Yeshua, Hamasya, itulah Hamasya kami. Akan ada waktunya. Tetapi bagi 7 gereja, nah itulah saudara dan saya. Walaupun kita hidup di dalam gereja yang terakhir, gereja Laodikia. Tetapi semua apa yang pernah terjadi pada gereja pertama, gereja kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, semua numpuk dalam gereja ketujuh. Dalam gereja pertama sampai keenam. Di situ ada macam-macam pengajaran. Baik pengajaran Nikolaus. Baik pengajaran si Bileam. Baik pengajaran si Isabel. Numpuk semua pada zaman akhir ini. Memang di dalam zaman akhir ini. Ya, zaman gereja yang terakhir. Kita sudah disingkapkan oleh Bapa Yahweh. Zaman gereja Laodikia. Yang kita bisa menafsirkan arti kata dan maksudnya adalah zaman hak asasi manusia. Saya tangkap ya. Laodikia, zaman kebebasan. Hak asasi manusia. Kenyataan kan? Ya. Aku mencintai sejenis. Loh, kalau saya mencintai sejenis, saya mau kawin sama dia, boleh. Ya, bahkan di negara-negara tertentu berani ada pelayan Tuhan yang tidak mau memberkati orang yang kawin sejenis, bisa masuk penjara. Luar biasa, itu memang terjadi. Ya, inilah zaman persamaan hak. Termasuk ya, Roy Isabel naik ke altar, naik ke mimbar. Ya. Sedangkan banyak firman Tuhan menyatakan, Bapa Yahweh berfirman kepada Mose, katakan kepada Harun dan anak-anaknya,
supaya mereka memberkati umat Israel. Ya, supaya mereka memberkati umat Israel seperti apa yang senantiasa kita lakukan. Bapa Yahweh memberkati dan memelihara. Bapa Yahweh menyinarkan wajahnya kepada kita dan memberikan kasih karunia. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Siapa yang beri? Siapa yang memberkati? Hanyalah anak-anak si Harun. Anak-anak Harun yang mana? Harus yang laki-laki. Enak aja loh. Banyak orang yang susah terima. Nah, kita kemarin sebenarnya sudah disikapkan sedikit, cuman mungkin saudara nggak perhatikan. Kita lihat ya dalam 1 Tawarikh 24. Ayat kedua. Atau kita baca ayat 1 lah supaya jelas ya. Inilah kelompok anak-anak Harun. Anak-anak Harun adalah Nadab, Abihu, Eleazar dan Itamar. Ya. Nah, lihat, perhatikan ayat ini ya, perhatikan ayat ini. Namun Nadab dan Abihu mati terlebih dahulu dari ayah mereka dan apa? Terus mereka tidak punya anak laki-laki. Saya tanggap. Ini ada sebabnya. Kalau dia punya anak perempuan, nggak bisa. Saya tanggap. Tidak punya anak laki-laki, walaupun dia punya anak perempuan, nggak boleh. Nggak boleh. Tetapi kan ini zaman hak asasi manusia, zaman Laodikia. Apalagi berani yang bilang, oh Torah tidak berlaku, jadi perempuan pun bisa memberkati. Bukan berkat yang kau terima, tapi kutukan karena kau melanggar firman Tuhan. Ya kalau ada orang yang dengar sana, biar dia dengar. Kita harus berani menyatakan apa yang tertulis, bukan atas pikiran kita. Ada tertulis. Kenapa firman Tuhan menyatakan mereka tidak mempunyai anak laki-laki? Karena anak perempuan tidak boleh melaksanakan tugas keimaman. Lalu saya mengerti banyak orang susah menerima ini. Jelas-jelas firman Tuhan. Inilah zaman gereja ke-7 sudah tinggal menyeberang. Tetapi menolak firman Tuhan. Ya. Nah ini kita seperti yang tadi dikatakan kan. Zaman gereja ke-7. Zaman gereja Laodikia. Zaman persamaan hak. Zaman hak asasi. Semua sama, tidak ada perbedaan. Bagi manusia itu betul. Saya tanggap. Bagi manusia itu hak perempuan sama hak laki itu sama. Tetapi dalam pandangan Bapa Yahweh, laki-laki adalah laki-laki, perempuan adalah perempuan. Jangan disamain. Tidak bisa. Apalagi dalam kehidupan tata ibadah. Firman Tuhan berkata bahwa Yahweh itu setia kepada firman-Nya. Dia tidak mungkin merubahnya. Ya. Dia tidak mungkin merubah apa yang dia sudah nyatakan. Ya. Kalau tadi saudara perhatikan, saya nggak tahu saudara perhatikan nggak ayat pembukaan tadi. Ya. Tapi Tuhan ingatkan, kita baca di dalam Mazmur 89 ayat 34. Mazmur 89 ayat 3. Ini ayat pembukaan ya, mungkin saudara nggak perhatikan. Namun aku atau Yahweh tidak akan membatalkan kasih setiaku daripadanya. Perhatikan. Aku tidak akan mengingkari kesetiaanku. Nah, ini agak beda. Saudara baca ini ya. Saya baca terjemahan Lugas. Ya. Ayat 34 ini. Saudara lihat ini. Saya baca yang terjemahan Lugas. Aku tidak akan menodai perjanjianku dan tidak akan mengubah apa yang keluar dari bibirku. Beda ya. Nah itu aja dong. Itu masih bahasa yang sama. Tapi sudah beda. Dalam kurun waktu yang relatif sama. Terjemahannya bisa beda.
Karena itu kita harus sangat berhati-hati dengan terjemahan. Kalau dia bertentangan sedikit dengan firman yang lain, kita harus cari tahu. Bagaimana cari tahu? Ya berdoa, minta sama Bapa Yahweh. Tuhan, Engkau sumber kebenaran. Aku mau kebenaran. Maka dia akan kasih. Seperti dengan nama Tuhan kita ini kan, itu sudah sejak lama. Sebelum ya kita memang saya baru menerima itu tahun 99. Setelah saya dapat brosur dari anak saya yang mengikuti seminar Pak Suradi, Dr. Suradi yang sekarang sudah almarhum. Saya langsung terima. Ya. Karena apa? Karena itu sudah lama saya doakan. Kalau saudara baca di dalam kamus dictionary-nya Webster, kalau kau lihat kata nama Tuhan itu, A itu dia bilang, itu adalah God-nya mereka, Tuhannya mereka. Nah itu menjadi pergumulan, menjadi pertanyaan bertahun-tahun. Tetapi Tuhan belum karuniakan talenta untuk mengerti. Tetapi orang lain diberikan karunia untuk menyingkapkan. Langsung saya terima. Walaupun saya praktekkan, ya banyak yang gak bisa terima, ya itu urusan mereka lah. Ya, kita mengucap syukur. Banyak hal yang Tuhan singkapkan. Karena dia setia kepada firman-Nya. Nah kita juga harus berhati-hati kita mengucap syukur dengan keberanian iman dengan pertolongan Bapa Yahweh. Ya, ketika saya bergumul tentang doa Bapa kami, karena saya tidak punya landasan yang kuat, tetapi cara Tuhan setelah bergumul sekian tahun, cara Tuhan, saya dapatkan kitab suci yang dibeli oleh seorang teman yang ada di luar sana. Ketika kami masih kerja di Myanmar sana kan, kebetulan saya punya, ya boleh dibilang anak buah saya lah, security, orang Afrika Selatan. Saya ngobrol-ngobrol sama dia. Dia bilang, Pak kalau you mau beli apa aja yang berhubungan dengan kitab-kitab Nasrani, bapak mertua saya itu jual buku rohani. Oh langsung saya tulis, ini beli. Besoknya dia pulang, dia balik, dia kasih. Ya kita bayar lah. Dari at least 2 buku. Nah saya mempunyai landasan kuat bahwa apa yang diajarkan selama ini melalui doa yang diajarkan Yeshua diterjemahkan menurut saya tidak sesuai dengan iman yang kita tahu ada tertulis bahwa Tuhan tidak pernah membawa kita ke dalam pencobaan. Tetapi kan dalam doa-doa yang umum di luar sana, jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Ada tertulis, tidak pernah Tuhan katakan seperti itu. Tetapi dengan adanya terjemahan ini, ya saya dengan berani. Berdasarkan hari ini, mereka kan ahli-ahli bahasa. Dan bahasa Ibrani pun ada idiom-idiomnya yang pernah saya beritahu. Ya, umpamanya apa? Kambing hitam, bukan berarti kambing warna hitam. Nah, hal-hal seperti itu yang disingkapkan. Akhirnya dengan penjelasan itu saya berani mendeklar kita harus rubah cara berdoa kita. Dan mungkin kita satu-satunya gereja yang berdoa seperti itu, khususnya di Indonesia. Ya. Dan kita memang tidak mengimani bahwa Tuhan kita membawa kita ke dalam pencobaan, tidak. Tapi kita mohon Tuhan jangan biarkan kami masuk ke sana. Nah itu benar, dia punya kuasa untuk tidak membawa kita atau tidak membiarkan kita masuk ke sana. Dia punya kuasa. Dan itulah yang kita doakan. Pada akhir zaman ini kan, ya orang dengan berbagai macam caranya. Tetapi itu sudah ditunjukkan oleh Tuhan. Dibuka pada zaman gereja Efesus, gereja pertama. Di mana para murid memberikan pengajaran kepada murid-muridnya. Sehingga mereka menerima pengajaran yang sangat murni dari Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua Mashiach melalui para rasul. Sehingga kalau saudara baca nanti dalam kitab Wahyu, gereja Efesus, gereja pertama. Dengan mudah
mereka bisa mendeteksi ini rasul palsu. Saya tangkap. Ini rasul palsu, tolak. Tetapi kita melihat satu dengan yang lain harus sangat berkaitan. Ya, harus sangat berkaitan. Dan itu pun terjadi sampai sekarang. Ya, kita melihat ya. Di dalam, kita baca aja lah, Wahyu pasal 2. Ayat ke kita baca ayat kedua dan ketiga. Nanti baca semua ya. Ya bagusnya baca sih ya supaya ngerti. Aku tahu perbuatan-perbuatanmu dan kerja kerasmu dan ketabahanmu, dan bahwa engkau tidak dapat menanggung yang jahat, dan engkau telah menguji mereka yang mengaku sebagai rasul tetapi mereka bukan, dan engkau mendapati mereka palsu. Jadi mereka, karena mereka taat kepada firman, mereka dapat deteksi, oh ini palsu. Ya. Nah ini berjalan berbarengan dengan apa yang Tuhan buka kepada Rasul Yohanes. Ini memang Rasul Yohanes yang dapat semua ini. Tetapi harus juga diteguhkan dengan ayat-ayat yang lain. Khususnya di dalam kitab Wahyu pasal 6. Kita baca ayat 1 dan 2. Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2. Aku melihat ketika anak domba itu membuka satu dari meterai-meterai itu. Dan aku mendengar satu dari keempat makhluk hidup itu yang berkata bagaikan bunyi guntur, marilah dan lihatlah. Dan aku melihat, lihatlah seekor kuda putih dan dia yang menunggang di atasnya, yang memegang sebuah busur, dan kepadanya diberikan sebuah mahkota. Dan dia keluar untuk menaklukkan, bahkan agar dia dapat menaklukkan. Kalau orang-orang yang mengaku diri orang percaya tidak baca firman ini dengan sungguh-sungguh, banyak di luar sana yang mengartikan bahwa yang menunggang kuda putih ini adalah Yesua. Suatu kesalahan fatal. Fatal, saya katakan fatal. Kenapa? Karena tidak memperhatikan firman Tuhan dengan benar. Kalau tadi dikatakan, tadi ya mimpi kan? Putih. Putih itu bukan selalu benar. Karena ada tertulis, setan juga menyaru sebagai malaikat terang. Dan inilah yang terjadi. Pemalsuan dalam gereja pertama ini terjadi. Sampai detik ini. Mereka yang menamakan diri umat Tuhan banyak yang percaya ini Yesua. Kasihan. Sangat kasihan. Kenapa? Karena tertipu melihat putihnya. Saya tanggap. Karena melihat putih, langsung bilang ini Yesua. Waduh kasihan. Bukan saja jemaat ya. Pelayan Tuhan yang menamakan diri pelayan Tuhan. Baru ngerti. Masa Pak? Ada yang bertanya begini. Pak masa saya baru tahu? Lah ilah. Bahkan saya pernah baca sebuah buku yang ditulis oleh seorang ketua sinode dari salah satu sinode gereja yang termasuk besar. Dia memang menafsirkan ini Yesua. Itu ketua sinode. Lah ketua sinodenya aja menafsirkan ini Yesua. Bagaimana bawahnya? Inilah rasul palsu. Inilah pelayan palsu. Karena tidak mau meneliti firman Tuhan, ya tersesat. Tersesat. Karena memang di dalam terjemahan-terjemahan kitab suci yang kita kenal dari Lembaga Alkitab Indonesia, dia tidak menerjemahkan sebagai busur ya. Coba kita lihat ke atas tadi. Aku melihat anak domba yang membuka dari meterai-meterai itu, dan aku, terus ayat kedua, mendengar, aku melihat dia dan lihat seekor putih dan dia yang menunggang di atasnya, yang
memegang sebuah busur. Dalam terjemahan LAI yang saya ingat, ya, itu dia bukan busur, tapi apa? Panah. Itu aja salah. Sedangkan dalam bahasa Inggrisnya itu bow, ya, bow itu busur, bukan arrow. Bow. Loh itu, ya karena saya baca bukunya itu ketua sinode. Ya dia memang mengikuti terjemahan LAI lah. Tapi kita melihat di sini karena tidak teliti. Dia pegang busur tapi nggak ada anak panahnya, apa gunanya? Saya tanggap. Nggak ada gunanya, hanya busur doang. Panah itu bukan saja busurnya, tetapi ya mata panahnya harus ada untuk bisa membunuh musuh. Tetapi di sini hanya busur, tidak ada kekuatan. Dia memang menunggang kuda putih. Ya, memang yang menunggang kuda putih. Ya, artinya kuda itu apa? Alat untuk transportasi, bawa dia kemana-mana. Bisa diartikan membawa pengajaran yang kelihatannya putih bersih, hebat, number one. Tapi siapa yang nunggangi? Lah ini yang jadi pertanyaan. Ini yang jadi pertanyaan, siapa yang nunggangi? Dan banyak orang yang menamakan dia orang percaya ini Yeshua. Aduh kasihan amat. Seperti yang buku yang pernah saya baca itu. Ini Yeshua. Bahkan ada ya keluarga kita juga, oh ini Yeshua. Kasihan. Ya. Nah, saudara harus mengerti pertama yang tadi saya sudah dikatakan. Kalau dia seorang prajurit yang benar, kalau dia seorang penunggang yang benar, dia itu bukan saja bawa busurnya, tapi juga harus ada arrow-nya, ada mata panahnya. Bisa tanggap ya? Itu yang pertama. Yang kedua adalah dan kepadanya apa? Dikasih. Dikasih mahkota. Artinya dia diberi kuasa. Berarti dia bukan yang maha kuasa. Bisa ditangkap. Nah ini kita harus punya pegangan. Kita lihat di dalam Wahyu pasal ke-19. Haleluya. Ya. Kita lihat Wahyu 19 ayat ke-11 mulai. Harus bisa bandingkan ya. Tadi dalam Wahyu 6 dia dikasih mahkota. Ya, ingat ya. Dia dikasih mahkota. Namanya belum tahu. Nanti kita ditunjukkan oleh Tuhan. Aku melihat, nah ini sorga. Kalau sorga ini pasti Bapak Yahweh dalam Adonai Yeshua Mashiach. Ditangkap. Ya. Ini sorga. Kalau yang tadi kan nggak tahu dari mana. Ini dari sorga. Yang terbuka, lihatlah ini. Setan itu peniru wolong. Dia tahu manusia itu dipelintir sedikit firmannya, langsung bisa salah tafsir. Saya tangkap. Ya. Nah ini, dia juga pakai kuda putih, tapi dia dari mana? Dari sorga. Bisa tangkap? Dia yang duduk di atasnya, kemudian terus. Yang disebut ada namanya, setia dan benar. Dan dia menghakimi dan berperang dalam kebenaran. Matanya seperti nyala api. Dan di atas kepalanya apa? Ada banyak mahkota. Dia punya mahkota. Kalau yang tadi dikasih mahkota, bisa ditangkap. Yang tadi itu dikasih kuasa. Tetapi Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua Mashiach, dia punya banyak mahkota. Dia nggak perlu diberi. Nah kita harus teliti. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Yang mempunyai suatu nama. Yang tadi nggak ada namanya. Nanti ada namanya. Yang telah tertulis. Yang tidak seorang pun mengetahui kecuali dia sendiri. Karena nama itu nama agung. Yang kita kenalkan sekarang Yahweh. Tetapi berdasarkan tradisi orang-orang Yahudi, namanya sangat luar biasa dan memang itu digenapkan
Tidak ada. Karena mulut kita ini apa dianggap najis, nggak berhak untuk memanggil nama itu. Ya, seorang mengatakan kecuali dan dengan mengenakan apa? Jubah yang telah dicelup dengan darah dan namanya disebut apa? Firman Elohim. Ini jelas. Pribadi dari sorga, pakai kuda putih, punya banyak mahkota. Nah yang tadi pakai kuda putih sama, tapi dia tidak punya kuasa, tidak punya mahkota. Dikasih mahkota. Saya tanggap. Nah, di sini kita belajar lebih dalam, ya. Kita belajar lebih dalam. Ketika para murid setelah diurapi dengan Roh Kudus, mereka berani memberitakan nama yang agung. Ya, mujizat, tanda-tanda ajaib terjadi. Inilah yang pernah disingkapkan, hadiah-hadiah diberikan. Saya tangkap ya, waktu si Eliezer ke meminang si Ribka, kasih hadiah-hadiah. Saya tangkap. Apa rasul ini dengan mujizat, dengan tanda ajaib, supaya apa? Supaya orang percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Karena pengaruh yang luar biasa dari 12 rasul khususnya, ada yang iri. Aku ini udah sekolah mati-matian, ya, sudah menjadi ahli-ahli Torah. Oh, orang-orang Farisi Saduki seolah-olah kehilangan pengikut. Saya tanggap. Kehilangan pengikut. Karena semua lari kepada murid-murid Yeshua HaMashiach. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Supaya orang-orang ini jangan langsung. Saya tanggap maksud saya. Karena itu dikenallah apa yang dikatakan dalam Wahyu pasal 2 ini. Kita baca ayatnya yang ke-6. Namun engkau memiliki hal ini, bahwa engkau membenci perbuatan-perbuatan para pengikut Nikolaus yang juga aku benci. Banyak orang yang menafsirkan Nikolaus ini adalah salah satu murid Tuhan yang dipilih untuk membantu para rasul. Ya. Tetapi Tuhan membukanya dengan cara yang lain karena semua ada kaitan-kaitan. Nikolaus berdasarkan arti namanya. Nikolaus, ya. Nikau itu artinya menaklukkan. Saya tangkap. Nikau itu artinya menaklukkan. Laos itu berarti manusia atau gereja. Saya tangkap. Nah, setan memberikan hikmat kepada si orang Farisi Saduki. Kamu itu supaya jangan langsung ke Bapa Yahweh seperti yang diajarkan oleh para rasul. Kamu itu kalau doa lewat saya dulu. Saya tanggap. Kalau doa lewat saya, nanti saya yang nyampein. Pengajaran itu sampai sekarang ada di gereja-gereja tertentu. Kalau mau ampun dosa, masuk ke gereja, kamu duduk di ruang sana, saya duduk di ruang sini. Kamu ceritain dosa-dosamu. Nanti aku dengar. Betul nggak? Ada kan gereja seperti itu? Kita dengar. Setelah dengar, baru nanti saya doain. Padahal kita yang di sebelahin udah ngaku dosa sampai berbusa-busa. Yang di sebelahmu karena zaman sekarang kan dia main HP, nggak tahu kan? Bisa tahu saya? Nggak tahu di sebelah ini dia main HP. Oh iya, dia main HP di sini. Itulah pengajaran Nikolaus. Supaya manusia bukan tunduk kepada Bapa Yahweh langsung berdoa kepada dia, tetapi ada perantara. Karena itu dikatakan Bapa Yahweh juga membenci pengajaran ini. Inilah kuda putih. Ajaran kelihatannya benar.
Ternyata benar. Ya deh Pak, saya kan nggak bisa doa, Bapak ini yang berdoain. Alah, ini kuda putih yang diberi kuasa. Ya, kan tadi diberi kuasa kan? Diberi kuasa untuk menjadi perantara antara manusia dengan Tuhan. Padahal Tuhan sudah suruh langsung. Tabir sudah terbelah. Kita bisa langsung kepada Bapa Yahweh. Tetapi diajarkan dengan cara yang lain. Dengan kelihatannya hebat. Kuda putih. Dikasih mahkota, dikasih kuasa. Ya, dikasih kuasa. Tetapi tidak punya senjata yang kuat. Karena cuma bosor Tuhan. Busur doang gak bisa. Yang gak ada anak panahnya. Jadi gak ada gunanya. Useless. Sama sekali gak ada guna. Nah itu dibuka Tuhan oleh kepada si Rasul Yohanes ini. Nah kalau saudara baca nanti. Di dalam kitab Wahyu pasal 6. Dari kuda putih. Ya. Karena sudah banyak pengikut. Saya tangkap. Kan kuda putih ini kan. Wah ini hebat deh. Banyak pengikut. Baru nanti kelihatan karakternya. Saya tangkap. Pertama-tama ajarannya bagus. Kan banyak sekarang. Pengajarannya pertama-tama bagus. Tapi nanti setelah pengikutnya banyak. Dia berubah. Bukan kuda putih lagi. Kuda apa? Kuda merah. Kuda merah terus berubah lagi. Kuda hitam. Baru nanti terakhir. Warna putih, warna merah, warna hitam. Diaduk. Ya, saya pernah coba soalnya. Saudara punya cat air ya. Cat-cat air yang segini kan anak-anak biasa tuh. Dengan campuran yang sama. Ya. Ceret, kau aduk. Itulah warna kuda yang terakhir. Pengajaran yang diaduk dari 3 kuda putih, kuda merah, kuda hitam. Baru dia memperkenalkan namanya. Kita lihat ya, nanti saudara baca semua di Wahyu pasal 6 ini. Nah, kita melihat di Wahyu pasal 6 ayat ke-7. Ya, ayat ke-7 kita baca, ke-7 dan 8. Wahyu pasal 6. Ketika dia membuka meterai yang keempat. Aku mendengar suara dari makhluk hidup yang keempat yang berkata, marilah dan lihatlah. Nah, perhatikan ayat ini, 8 ya. Aku melihat dan lihatlah seekor kuda hijau pucat. Nah, ini kalau saudara campur aduk tadi dengan jumlah yang sama ya. Warna putih, warna merah, warna hitam, kau campur aduk. Ya, jadinya nggak seperti ini. Tapi memang agak agak keju-kejuan sedikit lah kalau saudara aduk dengan takaran yang sama. Dan dia yang menunggang di atasnya. Nah, di sini baru dia perkenalkan namanya siapa? Kematian. Bisa ditangkap. Aku datang kata Yeshua untuk memberi hidup. Tetapi setan datang untuk memberi kebinasaan. Lah ini. Inilah yang terjadi saat ini. Awalnya pengajarannya bagus. Ya, setelah mempunyai pengikut yang banyak, baru kelihatan aslinya. Loh, ini kok mulai menyeleweng. Awalnya mengajarkan Torah yang benar. Setelah punya pengikut banyak, ya ini memang ini sudah dikasih contoh. Sudah dikasih contoh, orang-orang ini tetap mengakui aku pelayan Tuhan. Tetapi kalau umat Tuhan tidak teliti, loh, inilah yang terjadi. Ya kalau sudah sampai kematian ya sudah terlambat. Terlambat sudah. Kalau udah terlambat kan udah terlambat. Habislah. Saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh. Ya, kita mengucap syukur. Tanda-tanda Tuhan berikan, mimpi-mimpi Tuhan berikan.
untuk mengingatkan kita. Kita mengucap syukur ya. Ada mimpi, ada penglihatan, ada pernyataan-pernyataan Tuhan. Artinya Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua Maya sangat-sangat amat baik bagi kita. Karena apa? Karena kita ini benih gandum. Benih-benih pilihan. Tetapi Yeshua mengingatkan sebagaimana tertulis tadi. Kalau dia tidak mati terhadap tanah, tidak ada gunanya. Walaupun sama-sama pilihan. Gandum ya, berbicara gandum itu benih pilihan. Saudara dan saya sama-sama pilihan, sama-sama dalam satu penggabalan juga saudara-saudara di luar sana. Mungkin kau ada di dalam penggabalan yang sama. Ya, tapi kan kita lihat. Ya. Kita melihat pertumbuhannya berbeda-beda. Ya. Pertumbuhannya berbeda-beda. Nah, kita melihat, saudara melihat saya juga melihat saudara. Ya, bukan kita mau sok banding-bandingnya, tapi kita melihat. Orang ini katanya anak Bapa Yahweh. Tetapi kok karakternya tidak menunjukkan dia seorang anak Bapa Yahweh. Bisa lihat, bisa tangkap ya. Yang pembohong ya tetap pembohong. Yang meleter tetap meleter. Yang malas tetap malas. Kenapa? Karena dia tidak mau bertindak walaupun pilihan. Jadi memang benar apa yang dikatakan firman Tuhan. Keselamatan itu adalah urusan pribadi. Bukan lagi urusan Tuhan. Dia sudah memberikan kepada saudara dan saya segala sesuatu yang dibutuhkan oleh anak-anak Tuhan untuk hidup saleh. Saya tanggap. Dia sudah persiapkan. Tetapi kan bagaimana kita menanggapinya, itulah yang jadi persoalan. Seringkali kita sama-sama ya itulah seperti bangsa Israel itu kan. Dibaptis sama-sama, makan minum semua sama semua. Diperlengkapi sama semua. Tapi apa yang terjadi? Nah, kita lihat dulu ya dalam surat Petrus yang kedua pasal 1. Ayat ketiga. Sebagaimana kekuatan ilahinya, maka segala hal untuk kehidupan dan kesalehan telah dianugerahkan kepada kita lewat pengenalan penuh akan Dia yang telah memanggil kita melalui kemuliaan dan kebajikan. Dia sudah kasih. Tanya sekarang bagaimana respon kita? Untuk kehidupan yang benar, untuk kehidupan yang saleh, melalui pengenalan akan Dia sudah dianugerahkan. Supaya apa? Supaya saudara dan saya selamat, dan supaya ada tertulis, karena kita harus mengerjakan keselamatan itu pribadi lepas pribadi. Saya tidak bisa menyelamatkan saudara. Suami tidak bisa menyelamatkan istri. Istri tidak bisa menyelamatkan suami. Orang tua tidak bisa menyelamatkan anak-anak, demikian juga sebaliknya. Karena keselamatan urusan pribadi. Filipi pasal 2. Ayat ke-12. Filipi pasal 2 ayat 12. Maka dari itu hai kekasihku, sebagaimana kamu telah senantiasa taat, bukan hanya seperti dalam kehadiranku, tetapi sekarang perhatikan lagi, lebih jauh lagi dalam ketidakhadiranku. Perhatikan, kerjakanlah keselamatanmu sendiri dengan takut dan gentar. Tuhan mau kita mengenal pengetahuan tentang Bapa Yahweh dengan benar. Banyak di luar sana kan hanya mengutip Hosea pasal 4 dan ayat ke-6. Umatku binasa karena tidak punya pengetahuan. Tetapi di tempat ini Tuhan singkapkan. Yang Tuhan maksudkan
bukan pengetahuan dunia. Sebagaimana tertulis dalam kitab Yesaya, pengetahuan tentang Bapa Yahweh. Sehingga kita tidak tersesat. Karena pengetahuan dunia tidak akan bisa menyelamatkan kita. Tetapi pengetahuan tentang Bapa Yahweh dan kita melaksanakan pengetahuan itu dengan benar, itu jaminan supaya kita selamat. Nah, Tuhan kan sudah tawarkan. Ya terserah kita. Ya terserah kita. Bahkan ada orang yang berkatakan, oh ya agamamu agamaku, kepercayaanmu kepercayaanku. Ya mau kemana, pokoknya itu urusanku bukan urusanmu. Loh itu iman seperti itu ya urusan mereka sendiri. Ya. Di sini kita melihat kita sebagai anak Tuhan. Pertama-tama yang harus selamat ya kita sendiri. Kalau kita ada di tengah laut, kemudian kapal tenggelam. Loh bagaimana kita mau nolong orang kalau kita sendiri belum selamat? Saya tanggap. Kita sendiri harus yakin bahwa kita sudah selamat. Sudah memakai pelampung untuk keselamatan. Baru kita cari orang supaya selamat. Saya tanggap. Pernah ada satu kesaksian beberapa tahun yang lalu. Lebih dari 20 tahun. Kalau saudara pernah ingat satu kapal yang Tampomas 2. Yang tenggelam. Di Masalembo ya. Ini kesaksian seorang ibu. Bersama dengan 2 orang anaknya. Kapal itu tenggelam. Anak-anaknya anak-anak gadis lah. Berteriak, mama tolong, mama tolong. Ini kesaksian benar. Apa yang dikatakan ibunya? Mamamu tidak bisa menolong kamu. Hanya, waktu itu pakai masih Yesus ya. Hanya Tuhan Yesus yang bisa selamatkan. Hanya Yesua yang bisa selamatkan kamu. Dia berteriak. Ya memang akhirnya mereka selamat. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh. Semua pengalaman-pengalaman, cerita-cerita, kesaksian-kesaksian yang saudara dan saya dengar. Menjadi suatu pengajaran dalam hidup kita. Supaya kita sangat berhati-hati. Ya, karena kuda putih sekarang memang berkeliaran dengan pengajaran yang seolah-olah benar. Tetapi pada akhirnya kita lihat, kalau bisa jangan sampai akhir, lihat lu udah diuji kan seperti Efesus kan, gereja di Efesus. Jangan sampai nanti udah kuda belang-belang baru kau sadar bahaya itu, ya. Balik ke pengetahuan yang benar akan Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua Mashiach. Sehingga ketika ada penunggang dengan kuda putih, engkau bisa deteksi ini palsu atau benar. Ini pengajaran palsu atau benar. Karena dengan pengetahuan yang benar akan Yeshua, Roh yang ada di dalam kita akan memberikan kita kemampuan untuk menolak pengajaran apapun yang berasal dari si jahat. Nah, karena kita melihat, kita mendengarkan. Ya, kadang-kadang kita kasihan lihat orang-orang gini kok gitu percaya sih. Ya. Kenapa mereka begitu percaya? Karena mereka tidak memiliki pengetahuan tentang Bapa Yahweh dengan benar. Ya, karena banyak orang yang hanya berpatokan kepada Hosea pasal 4 ayat 6. Umatku dibinasakan karena kurang pengetahuan. Loh, cuma di situ. Sehingga pengetahuan digali dari sini, digali dari... Dikiranya pengetahuan itu bisa menyelamatkan. Tidak bisa. Tapi bahasakan kitab Yesaya. Kita lihat lagi ya. Dalam kitab Yesaya pasal ke berapa itu? Haleluya, pasal 11. Ayat ke-9. Mereka tidak akan melakukan yang jahat ataupun merusak di seluruh gunung kudusku. Sebab perhatikan, bumi menjadi penuh dengan apa? Pengetahuan akan Yahweh seperti air yang menutupi laut.
Ya. Pengetahuan akan Yahweh tidak akan membuat saudara dan saya tersesat dengan pengajaran-pengajaran yang kelihatannya pakai kuda putih. Kelihatan punya kuasa, tapi kuasa itu diberi sama setan. Supaya apa? Supaya gampang menyesatkan anak-anak Tuhan. Dan itu terjadi. Terjadi. Ya, nah kita hanya bisa berdoa supaya umat Tuhan kalau mereka memiliki pengetahuan, bukan pengetahuan dunia, tetapi pengetahuan yang benar akan Bapa Yahweh, mereka tidak akan pernah bisa disesatkan oleh si jahat. Ya, nah kita harus sangat berhati-hati. Memang kita benih pilihan. Tetapi kalau kita tidak mati terhadap daging, terhadap dunia ini, tidak mati ketika jatuh ke tanah. Saya firman Tuhan. Tidak mau mematikan kedagingan kita. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Yang dikatakan oleh firman Tuhan itu semua bukan dari Tuhan. Tetapi semua itu dari dunia. Nah, kalau kita tidak matikan, akan menjadi seolah-olah sia-sia. Ternyata ibadahmu bukan mengikuti ibadah yang benar. Kenapa? Katanya gitu kan pertama kan. Karena banyak umat Tuhan bukan melihat Tuhannya, tetapi yang dilihat, oh ini gembala hebat, lemah lembut. Ya setan memang lemah lembut. Ya. Tapi tadi dibilang jelek kan, tadi kan bilang setan itu jelek. Nah, itu pengakuan kita, dia tuh jelek. Ya kalau jelek ya dibuang. Tetapi banyak orang yang karena matanya tertutup. Kenapa tertutup? Yang dilihat hanya apa yang terlihat secara daging. Tidak melihat ini siapa ini yang nunggang. Ya. Memang kelihatannya putih. Tetapi akan terlihat cepat atau lambat. Akan terlihat siapa sosok ini. Di mana-mana banyak kan pengajaran-pengajaran banyak. Pelayan-pelayan Tuhan yang ada media-media yang ada sekarang. Macam-macam pengajaran luar biasa. Ya. Kalau khotbah luar biasa. Bahkan ada mujizat-mujizat. Yang bisa aja mujizat itu bukan mujizat yang benar. Tapi dibuat seperti terjadi mujizat. Dan itu memang terjadi kebohongan demi kebohongan. Untuk menipu calon-calon pengantin. Dan sekarang kan banyak kan. Mau mainang gadis yang cantik. Ya, kasih mobil, kasih kunci mobil. Ya katanya mobilnya mobil curian. Loh banyak yang begitu. Kasih emas, oh begitu dibawa ke toko emas, oh ini palsu bu. Ya. Itu terjadi, ya kita belak-belakan aja lah. Karena bukan lagi saatnya ditutup-tutupi. Kita hanya bisa memberikan, khususnya saya buat saudara. Kalau ada orang lain yang dengar ya terserah mereka. Ya. Karena memang pengajar-pengajar palsu itu muncul di mana-mana. Dengan berbagai macam ajarannya. Dengan berbagai macam metode-metodenya. Untuk apa? Untuk menarik jiwa. Bukan kepada Tuhan. Tetapi menarik jiwa datang kepada mereka. Untuk apa? Lu duitlah. Akar kejahatan adalah uang. Ya, memang kita tahu semua pelayan Tuhan memang butuh uang. Semua manusia hidup butuh uang. Tetapi caranya kan macam-macam. Ya. Caranya macam-macam. Dan untuk bisa menarik orang, wah dilakukanlah berbagai macam cara yang mengenakan telinga. Ya. Kalau khotbah ya jangan yang keras-keras lah. Nanti orang lari. Oh, itu kenyataan kan? Manusia itu kalau dia elus-elus, aduh enak khotbahnya, bikin hatiku sejuk. Lah, dosamu gak ditempelak ya sejuk hatimu. Dosa adalah dosa. Bukan hatimu sejuk karena dengar firman,
Tetapi kalau kelakuanmu yang jahat yang ada dalam hatimu tidak dibongkar, jangan harap kau selamat walaupun kau rajin ke gereja. Saya tidak pernah menyatakan bahwa orang yang rajin ke gereja pasti masuk surga. Tidak ada ayatnya. Yang ada ayatnya adalah orang yang benar-benar melakukan firman Tuhan, dia pasti masuk surga kalau dia lakukan dengan benar. Ya termasuk orang yang melakukan kebenaran firman, dia pasti rajin ke gereja. Itu pasti karena itu perintah. Nah kalau melanggar terus dengan berbagai macam alasan klasik lah. Ya, alasan klasik. Nah, saudara tahulah berbagai macam alasan. Ya. Nah keselamatan itu kan pribadi. Wah nggak apa-apa Pak, saya kan walaupun saya nggak ibadah datang. Kan sekarang ada streaming. Enak ya, streaming. Ya kalau ini kita jujur aja lah. Kita mungkin ya suka ngikut streaming ya. Ya kalau emang anak-anak Tuhan yang nggak bisa datang kan streaming kan. Jujur di hadapan Tuhan. Ketika engkau mengikuti streaming, kan katakanlah di setel di program kan masuk ke TV gede kan. Engkau duduk nggak di depan TV nih. Atau ntar masak dulu. Ya, ini belak-belakan aja. Yang penting kan aku dengar. Masih puji-pujian, ntar aja lah. Justru Tuhan mau kita memuji, menyembah Dia, memuliakan Dia. Dan mendengar berita apa yang Tuhan menyatakan. Jangan streaming itu seolah-olah menghibur hati kita. Mau menyatakan seolah-olah yang penting aku ikut streaming. Pasti beres. Loh. Kita jujur aja. Ya, jujur. Ya mungkin lihat lu nanti kalau ada ini kan ya ini masakan dulu, masak dulu. Apa ibadah yang seperti itu yang Tuhan kehendaki? Nah, hati-hati. Terus kan alasannya klasik. Kan Tuhan tahu kondisi saya begini. Loh ya memang Tuhan tahu. Tapi di situ kan Tuhan juga mengujimu. Di mana hatimu? Ya. Di mana hatimu? Nah, saya sih ngomong belak-belakan aja lah. Daripada saya ngomong yang mengenakkan hatimu dan tidak ditegur kalau itu suatu kesalahan. Karena bagi Bapak Yahweh itu tidak ada main-main. Kalau ibadah. Ya. Kalau nggak mau ibadah, mungkin sibuk, mungkin ada kerjaan. Ya. Ketika kau ada kesempatan kan dia bisa setel ulangannya kan, rekamannya bisa. Duduk dengan ini, jangan disibukkan lagi dengan yang lain-lain. Tuhan ngerti itu. Tapi jangan ngibulin Tuhan. Yo Pak, saya nggak bisa datang ibadah. Saya duduk aja nanti nonton TV, nonton melalui streaming aja. Ya, gembalamu bisa kau bohongi. Tapi gembala agungmu, jangan kau kira bisa kau kibuli, nggak bisa. Nah kita belak-belakan aja ya, mungkin banyak orang yang melakukan seperti itu kan. Ya, karena capek ya sambil tiduran. Dengar firman sambil tiduran, nggak lama ketiduran deh. Itu kenyataan. Ya, saking menyejukkan hati, dia tidur, kebangun-bangun, udah mati, udah habis. Itulah yang terjadi. Dan Tuhan benci hal seperti itu. Kalau mau ibadah. Jangan main-main. Ya memang kan berkali-kali saya katakan. Setan paling gak mau kita dengar firman. Karena dia ngerti firman, ada tertulis. Iman kita timbul karena pendengaran akan firman. Sehingga kalau kita dengar-dengar sambil tidur, capek lah bisa sambil tidur-tiduran. Ya dibuat engkau sayup-sayup, ya matamu, kelihatannya merem-merem, tapi ya akhirnya ketiduran. Setan tahu kalau kau dengar firman, imanmu bertambah. Setan tahu kalau iman anak Tuhan bertambah, itu musuh dia. Dia takut sama orang-orang yang imannya menjadi kuat. Setan takut. Nah itu yang diajarkan oleh Bapak Yahweh bagi saudara dan saya.
Kalau kita hidup di dalam Bapa Yahweh, di dalam Adonai Yeshua Mashiach, setan tidak pernah punya kesempatan untuk menjamah kita. Dan semua yang kita miliki, yang dipercayakan Tuhan bagi kita. Sehingga jangan dengar ajaran-ajaran dari luar. Engkau sudah anak Tuhan, diajarin cari setan. Loh bagaimana, tolak belakang gitu. Ya, kita tegas-tegasan aja. Ya, ingat kalau engkau anak Bapa Yahweh, setan lihat ya. Di dalam alam roh, setan lihat, wih, anak Tuhan ini ada malaikat. Lihat Elisa. Elisa tidak gentar. Walaupun musuh secara jasmani dilihat oleh Gehazi. Sudah mengelilingi mereka. Tapi Elisa tenang-tenang. Kenapa dia tenang? Karena dia tahu bahwa Yahweh yang dia sembah senantiasa mengawali anak-anaknya dengan tentara surgawi. Nah, kenapa bisa begitu? Para nabi, para rasul yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, mereka juga berjuang mematikan kedagingan mereka. Mereka benih pilihan, tetapi terhadap tanah, terhadap dunia, mereka mati. Karena itu ketika kita dibaptis berdasarkan Roma pasal 6, kita dikubur dalam kematian bersama Adonai Yeshua Mashiach. Sehingga ketika kita bangkit, keluar dari air, lahir dari firman, engkau dan saya adalah ciptaan yang baru. Dan ketika kita menjadi ciptaan yang baru, maka Tuhan memeteraikan kita dengan Roh Kudus-Nya. Sehingga seperti apa yang dia katakan kepada Yeshua. Karena ingat ya, Yeshua mentaati apa yang harus dia lakukan. Sehingga ketika Yohanes Pembaptis menyatakan, akulah yang harusnya kau baptis. Tetapi Yeshua bilang, taati perintah Tuhan. Kita lihat aja ya dalam Matius pasal ke berapa itu? 3 ya. Matius pasal 3 kita baca ayat ke-13 mulai. Sampai 17. Kemudian datanglah Yeshua dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Nah, ini kelihatan, lihat ya. Yohanes mencegah dia dengan berkata, ini seharusnya aku yang perlu dibaptis olehmu, malah engkau yang datang kepadaku. Artinya ini ingat ya, secara keturunan, secara jasmani, Yohanes Pembaptis dengan Yeshua itu masih ada hubungan. Saya tangkap ya. Kan karena si Maria sama si mamanya ini kan masih ada hubungan. Masih mungkin sepupu kali ya. Akan tetapi sambil menanggapi, Yeshua berkata kepadanya, ini, turutilah sekarang karena demikianlah yang seharusnya terjadi pada kita untuk menggenapi seluruh kebenaran. Maka dia pun menurutinya. Artinya, Yeshua yang adalah Bapa Yahweh itu sendiri. Karena dia turun untuk menggenapi Torah. Yang banyak diselewengkan oleh para ahli kitab. Oleh orang-orang Farisi. Sehingga mereka tidak mengajarkan dengan benar apa yang diserahkan Bapa Yahweh melalui Moshe. Mereka menyelewengkan, menyisipkan dengan tradisi. Karena itu Yeshua berkata, kita harus mengikuti apa yang sudah ditetapkan. Nah, dia kasih contoh. Bahwa manusia yang lahir dari seorang ibu, yang dikandung dalam dosa, dilahirkan dalam dosa, hidup dalam dosa, tidak akan bisa masuk surga.
Karena itu dia kasih contoh sebagai manusia. Manusia yang lahir dari dosa, dia harus dikuburkan melalui baptisan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Dia bangkit, dia lahir baru, lahir dari firman, keluar dari air, lahir dari firman. Kemudian dikatakan oleh firman Tuhan, dan sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, tanpa langit terbuka baginya, dan dia melihat roh Elohim turun bagaikan seekor burung merpati dan datang ke atasnya. Perhatikan ayat selanjutnya. Dan perhatikanlah satu suara dari sorga yang mengatakan, inilah putraku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan. Kalau kita lakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka di dalam alam roh ada pengakuan. Inilah anakku yang kukasihi. Sebagai namanya anak, kasih tanda, plak. Nah, ketika kita dikasih tanda, setan lihat, wih, sudah ada tanda. Ya. Sudah ada tanda. Artinya, setan tidak punya kuasa untuk menjamah anak-anak Tuhan selama mereka hidup di dalam Tuhan. Nah, setan kan punya pengalaman ribuan tahun. Adam dan Hawa itu kan tinggal di Taman Eden. Loh, dia tipu si Hawa dengan tawaran-tawaran yang manis. Kamu mau jadi seperti Elohim. Tawarannya manis kan. Kan sama sekarang. Kamu mau jadi kaya. Kamu mau naik pangkat. Kamu mau jadi ini. Tawaran dunia. Kalau mau ada kesepakatan antara si jahat dengan mereka yang menamakan diri anak Tuhan. Ya sudah. Memang mungkin engkau bisa mendapatkan, karena setan kan berjanji. Sembahlah aku, maka semua ini akan aku berikan. Karena memang itu ada dalam kuasa dia ketika Hawa sudah jatuh dalam dosa. Itu ada dalam kuasa si setan. Karena itu jangan heran orang yang menyembah setan. Banyak yang hebat-hebat. Walaupun di belakangnya kita melihat. Kan banyak orang kaya. Kalau lihat kadang-kadang mereka makan di restoran, kalau ini kok ada anak yang kayak bego ini. Lah itu korbannya. Itu korbannya, tumbalnya itu. Tapi betapa teganya seorang bapak. Hanya untuk mendapatkan harta dunia. Keluarganya dikorbankan. Mungkin usahanya maju, tapi ada tumbal. Ini yang diminta setan, ada tumbal. Tetapi kalau kita percaya kepada Bapa Yahweh, seperti dahulu Adam dan Hawa. Sebelum jatuh dalam dosa, Tuhan bilang kuasai bumi. Loh itu perintah Tuhan. Kuasai semuanya. Nah itulah yang sekarang sedang Tuhan beritakan supaya kita memperoleh kembali. Kita tidak lagi mungkin ya secukupnya lah, kebutuhan dunia memang ada kan. Tetapi yang paling penting adalah dunia yang baru, langit yang baru. Dan untuk itu Tuhan juga memerintahkan kepada kita. Jangan lagi ada bau dunia. Karena itu difirmankan, matikanlah semua keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup yang berasal dari dunia. Karena dunia ini sudah terkutuk. Dan dia sedang dan sudah mempersiapkan langit yang baru, dunia yang baru. Kalau kita setia, kita akan bersama dengan dia di sana. Walaupun sebelum ke sana, dia kasih kesempatan. Ya. Itu baiknya Tuhan. Sebelum, ya Mose kan gak diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Tapi Tuhan Bapaknya bilang, ya kau lihat-lihat aja lah. Dia lihat kan tanah perjanjian. Kira-kira seperti itu. Ya, sebelum kita masuk ke langit yang baru, bumi yang baru.
Ada tertulis, kita akan memerintah bersama Dia di muka bumi ini 1000 tahun lamanya, sebelum dunia ini dihancurkan. Dia kasih kesempatan, baik kan? Baik. Sehingga kita akan memerintah dunia ini. Siapa yang kita perintah? Masih banyak manusia di muka bumi. Tapi karena setan diikatkan 1000 tahun, semuanya kelihatannya hebat, suci, kata-katanya manis. Karena itu dikatakan oleh firman Tuhan, yang umurnya 100 tahun pada waktu itu masih dianggap terlalu muda, mati muda. Tapi saja ada yang berumur sampai 1000 tahun, kita nggak tahu kan. Tapi kita merintah Dia. Tapi ya kelihatannya manis semua. Setelah 1000 tahun setan dibebaskan. Lu yang pura-pura ini kelihatan aslinya. Waktu 1000 tahun diperintah oleh kita yang oleh kemurahan Tuhan mendapatkan anugerah keselamatan itu. Kita lihat, oh ini orang hebat-hebat. Oh, tapi ya kita udah tahu ini munafik semua. Setelah setan dibebaskan setelah 1000 tahun. Nah, dia merasuk orang-orang ini. Disitulah nanti kita umat Tuhan akan maju bersama Adonai Yeshua Mashiach, berperang melawan si jahat dengan pengikut-pengikutnya ini. Tetapi kita akan menang bersama Yeshua. Karena itu setelah itu semua, dunia ini sudah rusak, dimusnahkan semuanya. Nah, kita sudah bersama Dia di sana. Kan rencana Bapa Yahweh sudah disingkapkan melalui apa yang diberikan kepada Yeshua melalui Rasul Yohanes. Dan kita mendapatkan berkat, dibuka. Oh begini. Nah sekarang bagaimana kita? Apakah kita benih yang baik tetapi tidak mau mematikan daging kita? Ataukah kita akan berbicara dengan berdoa kepada Bapa Yahweh? Bapa Yahweh, saya percaya oleh anugerah-Mu saya adalah orang pilihan. Saya menyadari masih banyak daging-daging ini sehingga saya tidak mati terhadap dunia. Tapi saya mau menjadi orang yang sungguh-sungguh berbuah untuk kemuliaan-Mu. Dengan bertindak kesadaran iman. Kita kan tahu kan. Kalau kita masih suka bohong kita kan sadar. Atau waktu bohongnya sih nggak sadar. Tapi setelah diam, tadi aku bohong. Ya berdoa minta ampun. Tadi aku sombong, minta ampun. Itu daging semua. Ketika kita berusaha terus dengan pertolongan Roh Kudus, memampukan kita mematikan semua kedagingan. Mematikan semua apa yang bukan berasal dari Bapa Yahweh. Tanpa kita sadari. Ya. Tanpa kita tahu. Saudara dan saya berubah dari biji sebiji. Karena kita sudah mati terhadap tanah, terhadap daging. Tiba-tiba mulai pecah, mulai tunas bertumbuh. Nah itulah yang kita kehendaki. Atau yang kita rindukan. Dan itu hanya dapat terjadi apabila dengan kesadaran penuh. Tuhan tolong. Nah, kita harus akui ya. Saudara umpamanya malam renungan memeditasi diri sendiri. Apa sih yang masih belum benar? Oh tadi pagi marah-marah. Tadi pagi bohong. Tadi pagi ini. Kan kelihatan kan? Jujur aja. Lah jujur. Tuhan mau kita jujur. Nah kita ngomong. Tuhan ampuni. Dia setia dan adil. Kalau kita ngaku. Dia hapus. Tapi kalau kita mulai berdalih, nggak apa-apa lah sedikit-sedikit. Kan banyak orang seperti itu kan. Nggak apa-apa bohong-bohong sedikit ya, bohong-bohong sedikit nggak apa-apa. Menurutmu, tapi bohong. Kalau judulnya bohong, ada tertulis jangan berdusta. Kecil atau besar, ya sama aja dusta. Tuhan tidak melihat dosa kita kecil atau dosa kita besar. Yang Dia lihat itu dosa. Tidak ada dosa masuk surga. Nggak ada. Karena kita rindu mau masuk surga. Ya, setiap sebelum tidurlah.
Berdoa, mungkin gak berdoa, memeditasi sebentar. Tadi pagi aku ngapain ya? Nah, dari bangun pagi ini sampai malam. Apa yang sudah aku lakukan, apa yang sudah aku katakan. Oh ternyata tadi aku melayani orang, oh memberkati orang. Tapi tadi aku begini, ada hal-hal yang positif, ada hal-hal yang negatif. Nah, yang negatif ini kita minta ampun. Yang positif ini semakin ditingkatkan. Sehingga yang negatif ini semakin tidak ada tempat. Saya tangkap. Ya, kalau ini sebotol, ya, sebotol penuh. Ada air dan ada mungkin katakanlah minyak lah. Nah, Tuhan mau kita jadi air yang murni. Ya kan harus dituang terus ini air. Sampai minyak itu keluar dari botol sehingga hanya tinggal air yang murni. Demikian juga hidup kita. Apabila kita mau hidup dalam kebenaran, firman itu akan dituang terus. Air itu dituang terus sampai semua yang kotor itu hilang lenyap dari dalam hidup kita. Kalau kita setia, Tuhan itu setia sama firman-Nya. Kita nggak sadar ya. Kita nggak sadar karena apa yang dikatakan di dalam, kita lihat satu ayat terakhir nih. Yohanes 15 ayat ketiga. Kalau saudara perhatikan ayat ini baik-baik, ini luar biasa ya. Kamu memang sudah bersih. Kenapa bersih? Karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Artinya gini. Kalau kita baca firman, kalau kita memeditasikan firman, maka ini terjadi. Tanpa saudara dan saya sadari, air ini dituang ke dalam botol, sehingga yang bukan air itu lama-lama keluar. Bisa ditangkap maksud saya itu. Yang gampang lah, air sama minyak dicampur kan. Air sama minyak itu gak mungkin jadi satu. Tapi karena kita mau air yang penuh, ini air dituang terus. Sampai minyak ini habis. Sampai sesuatu yang bukan dari Tuhan habis. Karena itu dikatakan, kalau kita dengan rajin membaca, mendengar firman. Sadar ataupun tidak sadar. Ingat, Tuhan setia kepada firman-Nya. Firman itu yang akan membersihkan kita. Firman itu yang akan memurnikan kita. Sehingga, ya, apakah Moses sadar bahwa setelah 40 tahun dia bergaul dengan Tuhan? Tiba-tiba dinyatakan oleh firman Tuhan, oleh Torah menyatakan, dia adalah orang yang paling lembut hatinya. Apakah si Paulus atau Saulus atau Paulus itu sadar ketika dia sudah bertobat, dia berubah sedemikian rupa tanpa dia sadari. Ya, dia berubah. Firman itulah yang merubah. Karena dia dengan kekuatan yang berasal dari Bapa Yahweh mau mematikan kedagingan ini, mengisi hidupnya dengan firman. Kalau mereka bisa, kita pun pasti bisa. Tapi keputusan ada dalam setiap pribadi. Nah, saya sebagai pelayan Tuhan baik untuk kita semua yang ada di sini, termasuk saya pribadi. Dan engkau yang ada di luar sana. Apabila kita mau bertindak bersama-sama, percayalah bahwa janji Tuhan, Dia sudah menyiapkan tempat bagi saudara dan saya. Nah, mungkin nanti kita akan jadi tetangga di sana, di rumah Bapa. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri.